Di sini ceritanya itu ada. Jadi di sini ada sebuah kasus di mana pada tanggal 21 Juli 2020 seorang kakak dan ibu dari Ana datang ke rumah sakit Mawar dengan kondisi fraktur di tangan sebelah kanan bagian ulna. Sebenarnya bagian pergelangan tangan. Nah, kemudian Ibu Ana memanggil-manggil perawat serta dokter karena dia panik dengan kondisi anaknya yang seperti itu. Suster, tolong anak saya. Dia jatuh dari tangga. Dia ngejar layang-layang, tapi dia jatuh dan tangan bagian kanannya dia bengkok. Tolong anak saya, dok. Suster, tolong anak saya, suster, tolong dokter. Setelah Ibu Ana panik memanggil-manggil dokter, kemudian perawat IGD membawa pasien ke ruang IGD. Ketika perawat IGD menyiapkan alat dan memanggil dokter untuk penanganan pasien, dokter langsung mengarah ke ruang IGD dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan berlangsung selama 15 menit. Kemudian dokter pun keluar dan memberi penjelasan mengenai kondisi pasien kepada keluarga si Ana. Dok, mari kita lakukan pemeriksaan semua apa sih? Jadi kondisi anak ibu sekarang mengalami patah tulang di pergelangan tangannya. Maka kami menyarankan untuk melakukan tindakan operasi atau pemasangan pen. Tetapi karena kondisinya tidak terlalu parah, maka jika diizinkan, kita akan melakukan tindakan tersebut esok hari. Baik dokter, jika memang itu yang terbaik untuk anak saya akan bicarakan ini terlebih dahulu kepada suami saya ya dokter. Keluarga pasien pun menyetujui untuk melakukan tindakan operasi. Kemudian dokter meminta perawat A untuk melakukan pendokumentasian. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 datang lagi nih seorang pasien baru yang namanya mirip sekali dengan pasien yang kemarin. Dia bernama pasien Ana, yang ini double N ya. Nah, dia tuh datang ke rumah sakit dengan kondisi cedera lengan sebelah kanan atas. Kemudian dokter memeriksa dan menyarankan untuk melakukan operasi pada saat itu juga karena kondisi tangan si Ana sudah sangat parah dan keluarga pun menyetujui untuk dokter melakukan tindakan hal itu. Nah, setelah disetujui oleh pihak keluarganya Ana double N, perawat langsung membawa. Kemudian perawat kan menyiapkan alat-alat dan sebagainya untuk persiapan operasi. Nah, dia kemudian membawa pasien ke ruang operasi, tetapi saat ia membawa pasien ke ruang operasi, ternyata itu bukan si Ana, tapi si Ana yang N-nya 1. Nah, perawat itu nggak nyadar tuh sampai ia masuk ke ruang operasi. Kemudian si Ana sudah berbaring, si Ana pun langsung dianestesi sama perawat anestesi. Kemudian si perawat ini tidak ada yang menyadari bahwa itu bukanlah pasien yang seharusnya dioperasi. Nah, setelah itu dokter sudah masuk ke ruang operasi. Kemudian dokter nih yang mengecek kembali data pasien. Dan ternyata di situ baru dokter menyadari bahwa yang dibawa oleh perawat itu adalah pasien yang salah. Setelah semua menyadari bahwa pasien yang dibawa adalah pasien yang salah, akhirnya pasien tersebut dikembalikan lagi ke ruangannya. Nah, kejadian ini sudah selesai sampai di sini. 3 hari setelah mereka menjalani operasi, mereka
harus menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari untuk proses pemulihan. Saat pukul 8, perawat A masuk ke kamar 32 dan kamar 33, di mana kamar tersebut adalah kamar yang ditempati oleh pasien Ana dan pasien Anna. Perawat tersebut ngapain ke ruangan mereka? Nah, perawat tersebut memberikan obat yang telah diresepkan oleh apoteker. Suster, ini obat yang harus diberikan kepada anak, dan yang ini untuk anak. Selamat pagi anak, ini obat yang harus Anda minum sebelum sarapan ya. Iya, Sus. Setelah selesai dari kamar 32, kamar tersebut adalah kamar yang ditempati oleh Ana. Perawat A langsung pergi ke kamar Anna untuk memberikan obat juga. Tapi di sini ada kejadian yang tidak diinginkan. Selamat pagi anak, ini obat yang harus Anda minum setelah sarapan ya. Baik, Sus. Nah, diingat-ingat ya, kamar 32 itu kamarnya Ana. Kamar 33 itu kamarnya Anna, si double N. Nah, pertamanya kan perawat ini masuk ke kamar si Anna. Nah, dia pun keluar setelah memberikan obat. Dia masuk lagi ke kamar sebelahnya, yaitu kamarnya si double N. Tetapi setelah dia masuk ke kamarnya si Anna yang double N ini, si perawat A dapat kabar nih bahwa si Anna yang tadi di kamar 32 merasakan kejang-kejang dan tidak sadarkan diri setelah minum obat yang dikasih oleh dia. Ada apa sih sebenarnya sama si perawat A? Kenapa dia selalu melakukan kesalahan? Setelah semuanya diperiksa, semuanya memeriksa apa yang terjadi, ternyata perawat A salah memberikan obat. Dia memberikan obat yang tertukar lagi. Tetapi kejadiannya obat ini sudah masuk ke dalam organ tubuh si Ana, si yang N-nya 1 itu, sampai dia kejang-kejang dan tidak sadarkan diri atau mengalami penurunan kesadaran. Setelah semua heboh di situ atas kejadian yang diakibatkan oleh si perawat A ini, akhirnya semuanya dipanggil untuk ke ruangan kepala perawat, di mana di ruangan kepala perawat itu si perawat A sudah ditunggu oleh pihak keluarganya si Ana untuk dimintai pertanggungjawabannya karena kesalahan dia. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Maaf Bu, saya salah memberikan obat. Obatnya sangat mirip sekali, sehingga saya tidak menyadari bahwa obat yang saya berikan itu salah. Dan ternyata anak pun alergi pada obat tersebut. Bagaimana ini Ibu? Anak saya mengalami penurunan kesadaran akibat kelalaian si perawat A. Saya tidak mau hal buruk terjadi pada anak saya, Ibu. Baik Bapak, saya meminta maaf atas kesalahan perawat kami, dan kami akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Untuk itu sudah ada dokter yang sedang menangani anak, jadi kami akan bertanggung jawab sampai keadaan mereka pulih kembali. Maaf Bapak, saya mau menyampaikan bahwa ada kejadian yang menyebabkan seorang pasien mengalami penurunan kesadaran akibat kesalahan dari perawat kita, dan walinya meminta pertanggungjawaban atas kejadian itu. Baik, kita adakan raport untuk sekarang juga untuk mengambil keputusan terbaik mengenai hari ini. Panggil semua perawat yang terlibat sekarang juga. Nah, setelah semuanya berkumpul di ruang direktur untuk membahas hal ini nih, hal yang sangat-sangat tidak diinginkan, kemudian rapatnya pun dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi? Perawat A, silakan berbicara. Jadi sebenarnya saya tidak menyadari Pak tentang kesalahan yang saya lakukan.
Karena dari pihak apoteker pun memberikan obat yang sangat mirip sekali warnanya. Kenapa suster tidak mengeceknya terlebih dahulu sebelum memberikannya? Kan seharusnya semua yang diberikan tidak merugikan pasien. Saya tidak mau tahu, Bu. Saya minta tanggung jawab pihak rumah sakit atas kejadian ini. Karena ini termasuk kejadian yang sama-sama kita tidak inginkan, saya memutuskan untuk memberikan sanksi kepada perawat A untuk diskor selama 2 bulan dimulai hari ini. Baik Pak, jika memang itu keputusan yang terbaik, saya ikhlas menerimanya. Sekali lagi saya minta maaf kepada wali Ananda Ana ya Pak, maafkan saya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi ya Sus. Iya Pak, saya berjanji. Terima kasih telah memaafkan saya. Pada akhirnya semua keluar dari ruangan Pak Direktur dan semuanya mengunjungi Ana untuk melihat keadaannya. Pada saat itu juga perawat A pun diskors untuk menerima sanksi yang telah ia lakukan. Ia pun menerima dengan ikhlas karena bagaimanapun juga itu merupakan salah satu kesalahannya yang menyebabkan kerugian terhadap pasien serta keluarganya. Oke, maaf kalau panjang. Saya sebagai narator pun minta maaf jika ada hal-hal yang tidak dimengerti atau yang tidak diinginkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.